tadi intermezzo kita mengenai ekspansi Taylor untuk mendapatkan rumus atau relasi Euler ini. Sekarang kembali ke pertanyaan awal. Kenapa saya menurunkan relasi Taylor? Karena sekarang Anda lihat, kalau saya kembali ke solusi contoh pegas tadi, eksponensial imajiner itu bisa saya bawa menjadi fungsi trigonometri. Ya kan? Anda lihat, kalau saya ambil X fungsi T adalah konstanta E pangkat I omega T plus B E pangkat minus I omega T. Nah, E pangkat I omega T ini dapat saya tulis menjadi cos omega T plus I sin omega T. Ya kan? Dan suku keduanya B plus B dikalikan E pangkat minus I omega T, berarti saya punya cos omega T minus I sin omega T. Artinya apa? Artinya bentuk ini dapat saya tulis, kalau saya uraikan ya, di sini saya punya A cos omega T ditambah IA sin omega T ditambah B cos omega T dikurang I B sin omega T. Nah, saya bisa mengumpulkan yang cos dengan yang cos, sin dengan yang sin. Anda lihat? Maka ini A plus B dikali cos omega T ditambah I A min B dikali sin omega T, ya kan? Jadi bentuk ini dengan bantuan relasi Euler dapat saya tulis menjadi seperti ini. Nah, A plus B I dikali A minus B ini kan semua konstanta ya. Saya namakan saja konstanta jadi C1. Ini semuanya adalah C2. Dengan kata lain, maka saya dapatkan solusi dari persamaan harmonik pegas tersebut adalah C1 cos omega T ditambah C2 sin omega T. Apa artinya ini? Sekarang sudah lebih jelas artinya. Cos dan sin ini kan fungsi-fungsi yang menggambarkan osilasi. Ya kan? Fungsi-fungsi yang menggambarkan osilasi. Artinya apa? Posisi pegas untuk setiap waktu atau X sebagai fungsi T ini menunjukkan bentuk osilasi. Jadi secara fisik kalau saya beri simpangan, dia akan berosilasi. Osilasi bentuknya seperti apa? Bergerak bolak-balik. Sama seperti ini. Oke, untuk lebih memudah, untuk lebih menunjukkan kalau ini memang fungsi osilasi, kita beri syarat awal. Syarat awalnya apa? Syarat awalnya adalah berapa nilai awal dari sistem. Ketika saya beri simpangan, berarti ada yang namanya amplitudo. Ada X pada T sama dengan 0 adalah amplitudonya. Ya. Jadi, misalnya X pada T sama dengan 0, ini saya namakan amplitudo. Amplitudonya besarnya adalah X0. X0-nya tidak 0. Ini simpangan terbesarnya. Lalu syarat awal kedua tadi adalah besarnya simpangan. Syarat awal kedua saya dapatkan misalnya dari kecepatan awal.
ketika saya lepaskan, saya beri kecepatan awal atau tidak. Saya lepaskan saja tanpa ada kecepatan awal. Misalnya saya beri kecepatan awalnya 0. Dengan kata lain, x dot pada t sama dengan 0 adalah 0. Nah, dua syarat awal ini cukup untuk menentukan konstanta C1 dan C2. Coba kita cek. Kalau x0, x pada t sama dengan 0 adalah x0, artinya apa? Kalau saya masukkan t-nya 0 di sini, maka ruas kirinya harus x0. Maka di sini x0 sama dengan cos 0 adalah 1, maka ini C1. Sin 0 adalah 0. Ya kan? Sin 0 adalah 0, maka dari sini saya dapat relasi bahwa C1 adalah x0. Sekarang turunannya harus 0. Kalau ini saya turunkan, apa yang saya dapatkan? X dot. Saya turunkan terhadap T, maka saya punya di sini. Saya keluar omega, C1. Turunan sin adalah minus. Turunan cos adalah minus sin. Sin omega T ditambah omega C2, turunan sin adalah cos. Berarti kalau saya masukkan ruas x dot pada t sama dengan 0, ini 0, ini 0. Ruas kirinya juga 0. 0 sama dengan sin 0 adalah 0. Cos 0 adalah 1. Maka saya dapat omega dikali C2. Nah, artinya apa? Artinya, apakah C2-nya sama dengan 0 atau omega-nya sama dengan 0? Tapi kita tahu tadi bahwa omega adalah akar dari K per M. Omega-nya nggak mungkin 0, karena kalau 0 berarti konstanta pegasnya 0. Maka satu-satunya kemungkinan adalah bahwa C2-nya harus 0. Dari sini, kita mendapatkan, saya hapus ya, solusi unik dari sistem pegas harmonik, osilasi harmonik, adalah sebagai berikut. Maka X1-nya X0, C1-nya X0, C2-nya 0. Maka di sini solusi uniknya adalah X0 cosinus omega T. Kalau Anda plot fungsi ini, X terhadap T, Anda akan dapatkan plot cosinus seperti ini, di mana di sini nilainya adalah X0-nya, amplitudonya. Jadi dia akan berosilasi secara harmonik. Dan tadi saya katakan kenapa saya mendefinisikan omega kuadrat itu sebagai K per M. Kalau nggak kuadrat, maka saya punya akar omega di sini. Ya kan? Jadi nggak ada masalah, Anda boleh pakai omega kuadrat atau pakai omega saja, nggak ada masalah. Tapi dengan mendefinisikan omega kuadrat seperti ini, maka saya punya di sini adalah omega saja, nggak pakai akar, jadi nggak rumit. Dan Anda bisa melihat bahwa omega, kenapa saya namakan omega, bukan tanpa alasan. Karena memang sekarang akar K per M itu, akar K per M, Anda lihat di sini, omega adalah akar K per M. Ini memang mengukur frekuensi sudut dari osilasi tersebut atau mengukur kecepatan sudutnya. Omega itu kita tahu adalah 2pi per periode. Maka dari sini kita bisa mengukur bahwa periode dari osilasi itu diberikan oleh 2pi akar M per K. Ya. Periode osilasinya, periode getaran harmoniknya itu diberikan oleh 2pi akar M per K. Oke, ini contoh di mekanika. Ya. Di fisika dasar Anda belajar bahwa untuk mendapatkan solusi
osilasi, Anda tebak fungsi yang menggambarkan osilasi seperti apa, sinus atau cosinus, ya kan? Dari situ Anda memfix konstanta-konstantanya, amplitudonya dan frekuensi sudutnya. Nah, dengan menggunakan bahasa persamaan diferensial, Anda lihat bahwa sistem osilasi itu bisa kita bawa ke dalam suatu model matematika berupa persamaan diferensial biasa order 2 homogen. Oke? Di mana solusinya memang memberikan kita fungsi trigonometri, sinus dan cosinus. Oke, saya rasa ini contoh yang cukup untuk menggambarkan sistem tersebut.